Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat saya Bapak Ibu. Ini waktu yang membahayakan. Waktu yang hanya tidur ya, istirahat. Mudah-mudahan kalaupun ngantuk, ya ngantuknya tidak kebablasan. Sudah makan? Sudah. Terus ini masjidnya nyaman sekali masalahnya ya. Walaupun tidak ada AC tapi udaranya sirkulasinya sangat bagus sekali. Luar biasa. Masjid Agung Kulon Progo, masjid kebanggaan kita. Saya kalau mau ke bandara ini jujurnya mesti sholatnya di sini nyaman karena enak, parkirnya luas. Biasanya di depan banyak yang jualan makanan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Giti selaku pembina yayasan dan juga para ustadz-ustadzah sekolah Islam Terpadu Mas'ud dan juga seluruh orang tua di acara SOT, Sekolah Orang Tua. Masya Allah, jadi luar biasa. Jadi ini SPP-nya berarti double ya? Double nggak Pak? Ya. Jadi tidak hanya putra-putrinya yang sekolah, ternyata orang tuanya juga sekolah. Ya. Berarti ada rapotnya juga ya? Ada rapot ya Pak? Ya, saya doakan mudah-mudahan semuanya lulus dan dapat ijazahnya. Ijazahnya apa Bapak? Ijazahnya apa? Kalau wisuda. Ya. Nanti wisudanya mudah-mudahan wisudanya di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Yang mangkatnya bayar dewi-dewi. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimahullah. SOT ini kita niatkan sebagai birrul aulad. Jadi ternyata tidak hanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tapi juga berbakti kepada anaknya. Karena kalau anak-anak kita ini sudah diundang ya, terus kemudian kita nggak datang, itu tanya terus, Abi, Umi, Ayah, Bunda datang nggak? Ya. Karena dia malu kalau orang tuanya yang lain pada datang, orang tuanya dia nggak datang. Ya, jadi enaknya kalau undang orang tua itu lewat anak. Jadi kalau pengen orang tua pasti datang, bikin anak itu pentas. Mereka semua pentas dan orang tua diharapkan untuk mendampingi. Nah itu mesti datang semuanya biasanya ya. Nah ini bagian dari birrul aulad ya, jadi berbuat baik kepada anak ya. Baik ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dulu awal-awal yayasan atau sekolah Ibnu Mas'ud ini, saya awal-awal pertama diminta untuk menjadi salah satu pembina atau penasehat sebelum sebanyak ini ya. Sekarang Masya Allah kita tadi sudah ada rencana untuk bangun pesantren ya. Masya Allah, alhamdulillah ini satu berita gembira yang kita patut bersyukur bahwa yayasan ini semakin berkembang dan mudah-mudahan terus memberikan manfaat untuk masyarakat di Kulon Progo dan sekitarnya. Bapak Ibu, pondok pesantrennya di mana? Lokasinya di dekat SDIT. Ya, ternyata tidak jauh. Nah, monggo Bapak Ibu yang mau bagian ikut partisipasi ya, ikut serta di dalam amal jariah, sedekah jariah. Mari ini mumpung kesempatan ini ada.
Dan tidak harus sekarang, tidak harus kasih di kotak ini, bisa nanti lewat nggak apa-apa. Ya, kan ada nomor rekening ya Bapak Didi ya. Ada nomor rekeningnya, ada URS Kris, ada Krisnya sekarang. Jadi nggak usah diisi, foto aja Krisnya ya. Nah, nanti difoto saja. Monggo berapapun, mudah-mudahan itu menjadi amal kita. Ya, saya ikut partisipasi aja ya. Ya, boleh ini tadi lewat, tapi nggak bawa uang ya. Bisa bawa kris. Siapa yang mau ngancani lo? Yang mau ngancani saya ada. Saya dari Sayuto wae. Ya, monggo semoga yang lain juga ngancani sama ya. Ini Sayuto pindro iki. Sekian ratus, alhamdulillah. Langsung berapa? RAB-nya berapa? Hah? Oh, 2,5 ya. Tak kira ngatus juta ya. Ternyata ya masih ya mungkin nanti tahun berikutnya lagi. Bertahap ya, insyaallah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kita temanya sebenarnya berat ya. Menjadi orang tua sukses. Saya ini nanti ini mau khawatirnya nanti jadi jargoni gitu ya, iso ngajarnya murni iso lakoni. Tapi saya nama itu saya niat juga belajar sinau. Bapak Ibu sama ya, kita sebagai orang tua ini terus belajar, terus berusaha untuk bagaimana bisa menjadi orang tua yang sukses. Ya, tentu kalau dulu kita sebelum punya putra putri ya kita belum berpikir, tapi ketika sekarang kita sudah, anak-anak kita sudah bertambah ya. Nah, maka yang ada di pikiran kita adalah bagaimana kita bisa menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Tentu tidak sekedar hanya menjadi orang tua, tapi juga orang tua yang dipandang, dinilai sukses. Lalu siapa yang menilai? Ya, yang menilai adalah anak-anak kita. Yang menilai adalah keluarga kita. Baru orang lain yang menilai. Jadi, Bapak Ibu rahimakumullah, tentu ukuran kesuksesan itu tergantung pakai kacamata apa. Ya. Kalau ukuran kacamatanya memakai adalah apa namanya secara materi, ya, maka orang tua yang sukses yang mampu anaknya sekolah setinggi-tingginya, ya, bisa kuliah, bisa ini memberikan, ya boleh-boleh saja orang memaknai sukses itu. Tetapi tentu kita ingin menjadi orang tua yang sukses menurut kacamata Allah dan Rasulnya, menurut kacamata agama. Ya. Maka dalam hadis Nabi dia mengatakan betapa orang tua itu sangat menentukan, mewarnai anaknya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi semua anak yang dilahirkan itu semua dalam keadaan fitrah, ya, suci, baik, ya, yang menjadikannya kelak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi adalah kedua orang tuanya. Nah, maka yang pertama adalah bagaimana menjadi orang tua itu mampu untuk menjaga agama anak-anaknya. Nah, ini yang harus kita jaga. Tentu agama di sini maknanya luas. Dari aspek akidahnya, bagaimana aspek ibadahnya, menjaga aspek akhlaknya, ya, dan juga aspek yang lain dari anak-anak kita. Nah, karena sesungguhnya wasiatnya para nabi-nabi terdahulu sebelum mereka meninggal itu wasiatnya hanya satu. Nabi Yakub ketika akan meninggal, ya,
Israel. Ya. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Maka anak-anak keturunannya disebut Bani Israel. Tapi Bani Israel itu apakah Israel yang sekarang itu? Bukan. Kalau Israel negara yang sekarang memerangi bangsa Palestina itu bukan yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, bukan. Ya. Nabi Yakub ketika Al-Quran mengabadikan bagaimana ketika beliau akan menghadap Allah itu, beliau mengumpulkan putra-putranya, anak-anaknya yang kelak menjadi nabi-nabi semuanya. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut. Ya, tidakkah kalian menjadi saksi ketika Yakub telah mendekati ajalnya? Id qala li id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi, ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah, apa yang akan kalian sembah sesudah aku mati? Qalu, anak-anak Nabi Yakub semuanya menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, wa ilaha abaika, dan Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami, Ibrahim wa Ismail wa Ishak, yaitu orang-orang tua dan kakek moyang kita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ilahan wahidah, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepadanya, dan kami hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tugas orang tua itu yang paling utama, suksesnya itu diukur dari ketika nanti mampu, ketika meninggalkan anak-anaknya itu dalam keadaan iman, dalam keadaan menyembah Allah. Yang lain-lainnya itu nomor dua. Wah, jadi dokter, jadi apa, itu nomor orang penting. Tapi yang utamanya adalah bagaimana memastikan ketika kita telah meninggalkan mereka, ketika kita nanti menghadap Allah, mereka dalam keadaan iman yang baik, dalam keadaan memiliki agama yang benar, yang lurus. Nabi Yakub begitu mantap, begitu tenang ketika mendapatkan jawaban dari putra-putranya. Ketika beliau bertanya, nanti kalau aku meninggal, kalau aku sudah tidak ada, kalian nyembah apa? Kalian siapa yang kalian sembah? Agama kalian apa? Itu yang pesan yang disampaikan. Tapi ketika mendapatkan jawabannya, kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang nenek moyang kami Ibrahim, Ismail, Tuhan yang satu, Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menjadi orang-orang yang Islam yang berserah. Makanya agama-agama semua itu Islam. Hakikatnya nabi-nabi terdahulu itu semua adalah Islam. Ya, Nabi Ibrahim juga Islam. Makanya Al-Quran mengatakan ketika orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi, orang Nasrani juga mengklaim bahwa Ibrahim adalah, Abraham adalah seorang Nasrani, semua ditolak, dibantah oleh Al-Quran. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Tidaklah sekali-kali Ibrahim itu dianggap Yahudi atau tidak pula Nasrani, tapi Ibrahim adalah pengikut Hanif, agama yang lurus, yaitu agama tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimah, seorang yang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah sekali-kali termasuk orang yang mensekutukan Allah Ta'ala. Nah, itu yang utama. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahullah,
Ini yang utama Bapak, sebagai orang tua, tugas utama kita adalah bagaimana menjaga, ya, menjaga agama, menjaga apa akidah mereka, ibadah mereka. Jadi agama dalam makna yang luas. Nah, Bapak Ibrahimahumullah, saya mencatat ada beberapa hal ya. Satu hadis Nabi sebelumnya mengingatkan kita bahwa peninggalan warisan yang paling bermanfaat bagi kita salah satunya adalah anak-anak kita. 3 di antara perkara yang akan nanti mendatangkan pahala yang terus mengalir setelah kita meninggal, salah satunya adalah anak yang soleh, awwalatin solihin yang ulang. Nah, kita sedang mempersiapkan ini. Kita persiapkan di antara 3 ini, ya, sedekah jariah. Salah satunya dari sedekah jariah kan, dari kotak tadi ya. Kemudian ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat, ya, sekaligus juga ilmu yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah anak-anak kita yang kelak akan mendoakan kita. Itu yang akan menjadi simpanan, yang akan menjadi deposit kita untuk menuju kepada akhirat. Baik, 10 nasihat di dalam mendidik keluarga. Nah, ini bisa ditambah, bisa jadi 20, bisa jadi paling tidak 10 poin ini barangkali bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, agar bagaimana kelak anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, pertama adalah mencintai sepenuh hati karena Allah. Ya. Jangan sampai cinta kita kepada keluarga, tidak hanya kepada anak saja ya, kepada istri, kepada suami, kepada anak. Itu jangan mencintainya, ya, cinta yang tanpa ada tidak ada pahalanya. Mencintai, kalau aku cinta kamu karena apa kamu cinta kepadaku, ya itu kan harus ada lillahnya. Kalau seseorang itu ada Allah, maka ada pahala. Kalau nggak ada nilainya, sia-sia. Ketika kita mencintai orang tua kita, kenapa kita mencintai orang tua kita? Karena kita mencintai orang tua kita karena Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai orang tua kita. Kenapa kita mencintai istri kita? Karena Allah perintahkan kita untuk mencintai istri kita. Kenapa kita tidak mencintai yang lain? Ya, karena memang Allah begitu, itu maksudnya lillahi ta'ala. Nah, sehingga semua kalau karena Allah ya enak. Ya, tidak ada beban dalam pikiran kita. Mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Ya. Kalau kita nggak suka dengan si fulan itu, karena apa? Karena Allah. Ya. Kalau kita benci kepada si fulan itu juga karena apa? Karena Allah. Ya, bukan karena, ya, maka boleh jadi bisa berubah orang dulunya benci, sekarang menjadi cinta. Orang yang dulu memusuhi Nabi, ketika dia beriman, maka kemudian menjadi orang yang dicintai. Dulu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam adalah musuh, tapi begitu dia menyatakan diri ikut Nabi Muhammad, masuk dalam barisannya Rasulullah, maka dia menjadi orang yang paling dicintai. Itulah kalau karena Allah semuanya enak. Ya, karena Allah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Sehingga semua yang kita lakukan dalam rangka cinta kita itu bernilai pahala. Ya, bernilai pahala kepada Allah. Baik. Yang kedua, membangun komunikasi aktif dengan anggota keluarga. Ya. Nah, ini hal yang kadang-kadang sulit atau menjadi masalah dalam keluarga ketika komunikasi tidak berjalan baik.
baik secara verbal maupun komunikasi. Mungkin orang tidak komunikasi secara langsung ya, tetapi mungkin komunikasinya bisa melalui sarana-sarana yang lain. Tetapi harus dibangun komunikasi yang baik, ya kan? Karena ada ceritanya suami istri itu sampai 10 tahun Pak, ya, bahkan lebih lah, anaknya sudah SMA, itu tidak pernah atau jarang sekali komunikasi. Ya. Tapi anaknya papan, iya, dan dilalahnya yang satu kerjanya di luar pulau, di luar Jawa, istrinya di sini, sehingga kadang-kadang punya masalah, punya kendala. Nah, anehnya lagi suaminya itu nggak mau kalau diajak ngomong itu, ya apa namanya? Dia bilang, pokoknya kalau habis maghrib jangan sekali-kali telepon, itu waktunya aku ngaji. Kalau sudah baca Quran nggak bisa ditelepon lagi. Nanti baru kasih waktu telepon jam 9 malam. Lah sedang bojone wis kesel wis turu ora sida telepon. Sehingga masalah itu akan muncul karena tidak terbangunnya komunikasi yang baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukurlah kalau suami istri itu tidak LDR-an ya. Bapak-bapak ada yang LDR-an ini? Ada ya? Ya. Kalaupun LDR-an tetap membangun komunikasi yang intens, telepon atau apa, karena ini penting sekali. Adanya fitnah, adanya suudzon ini karena komunikasi yang tidak baik. Ya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu bagaimana membangun komunikasi antar keluarga yang baik. Bahkan kepada anak-anak pun sudah demikian. Orang tua dianjurkan untuk membangun komunikasi yang baik. Ya, baik, kita singkat-singkat. Yang ketiga, mau mendengar. Biasanya yang mau mendengar ini bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang pandai mendengar ini bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak, juara. Oke. Mau mendengar, maksudnya mendengarkan apa kata anak, mendengarkan apa keluh kesah. Udah. Mama bosan dengerin kamu terus. Kan kadang-kadang anak itu kan cerita ya Bu ya, cerita temannya tadi di kelas ngapain itu ya. Ternyata salah satu kemampuan atau skill ya, maharot seseorang itu adalah dituntut mampu untuk mendengar orang lain yang sedang berbicara. Maka kalau panjenengan itu diberi oleh Allah skill, maharot untuk bisa mendengar orang lain berbicara, mau mendengarkan, sabar mendengarkan, nah itu berarti luar biasa. Karena tidak mudah menjadi pembicara daripada pendengar. Gampang sih ngomong ini, bahkan sih meneng ngerungok kan enak, sangat meneng tak gitu ya. Tetapi tidak mudah ternyata untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Lihat kadang ada orang dalam percakapan itu nggak mau kalah, suping ini ngomong terus, nggak memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Dia maunya sendiri yang berbicara. Nah, mencoba untuk menggali, mendengarkan. Biarkan anak-anak kita kasih kesempatan untuk berbicara, untuk ngomong, untuk apa saja didengarkan. Ya. Makanya kalau biasanya anak-anak wedok ya, anak-anak putri itu kan ngomongnya lebih, kosakatanya lebih banyak. Itu kita dengarkan. Dan ternyata ketika didengarkan itu dia merasa bahwa oh berarti saya diperhatikan. Ya. Nah, kalau mendengar bapak-bapak mendengar ibu-ibu pagi-pagi khutbah, pagi-pagi ceramah, kultum subuh dan biasa ya Pak ya. Anggap saja itu kultum subuh. Ya. Kalau pagi-pagi ibu-ibu sudah kultum sambil cuci piring atau sambil bersih-bersih sudah ada kultum subuh, anggap saja itu kultum subuh. Ya. Nah itu mendengar, belajar untuk mau mendengar. Nah, Masya Allah, ini luar biasa. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu suatu saat ketika istrinya
sedang banyak kerjaannya, ya, wajar kalau orang itu capek, kemudian dalam bahasa kita ngomel lah, begitu ya. Sayyidina Umar satupun tidak menjawab apa yang dikatakan istrinya, tapi beliau hanya diam. Nah itu pelajaran. Seorang Umar bin Khattab, seorang panglima perang, orang yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam, tetapi ketika melihat mungkin istrinya sedang dia capek, mungkin dia hatinya sedang, ya, diam aja, mendengarkan saja apa yang dikatakan. Ya. Dan mendengar ini luar biasa. Jangan dikira diam itu kadang-kadang jadi emas. Baik. Berikutnya, selalu membuka pintu maaf. Ini, jadi anak-anak kita pasti akan pernah berbuat salah pada kita. Pasti mereka mungkin, namanya juga manusia, tidak ada yang benar terus, pasti dia akan pernah berbuat salah. Nah, sebelum mereka berbuat salah, pintu maaf sudah kita buka. Ya. Kalau perlu dikatakan, kamu mau salah boleh. Ya, ayah, abi, bapak sudah bukakan pintu maaf. Tapi jangan selalu berbuat salah. Artinya apa? Jangan sampai karena dia merasa salah, takut kalau nanti ayahnya nggak kasih maaf. Ya, mudah memberi maaf itu penting. Karena ayat Quran itu bunyinya adalah bukan meminta maaf, tapi memberi maaf. Falyafu wal yasfah wal afina minan nas, dan memberi maaf bukan meminta maaf. Ya. Maka memberi maaf ini mulia sekali. Kalau kepada orang lain kita memberi maaf, tentu kepada anak kita, kepada darah kita, kepada darah daging kita, tentu kita lebih membuka pintu maaf bagi mereka. Ya. Next. Nah, menatap masa depan. Jangan selalu ingat yang lalu-lalu terus. Dulu ini umpamanya punya kesalahan A, B, C, D, ingat-ingat terus. Yang lihatnya adalah yang akan datang. Besok ini ke depannya, masa depannya seperti apa? Ya mungkin ada anak itu punya kekurangan ini, kekurangan. Sama juga bapak-bapak melihat istrinya itu pernah melakukan kesalahan ini, kesalahan ini. Jangan lihat ke belakang, ya, lihatnya adalah ke depan. Ya. Coba ibu-ibu kalau naik motor melihatnya ke belakang terus gimana? Apa yang terjadi? Bisa nabrak yang di depan. Kalau melihat spion kan hanya kadang-kadang dilirik saja kan, tapi fokusnya ke depan. Kalau kita naik motor kok melihat spion terus nanti bisa nabrak yang depannya. Nah, kita dalam hidup juga demikian, berusaha untuk menatap masa depan. Sesekali melihat menengok ke belakang, tapi nggak lama. Dalam rangka untuk melihat ke depan. Sama orang kalau mau nyelip, lihat spion dulu di belakang atau ke depan. Ya. Untuk melihat masa depan. Nah, selalu melihat menatap masa depan. Nah, orang yang tidak bisa move on, ya selalu hari-hari kemarin masa lalu terus yang menghadapi, apalagi itu masa lalu yang tidak mengenakan, masa lalu yang membuat hati kita sedih. Nah itu kalau dipikir terus maka masa depan kita hilang. Padahal masa depan kita itu luar biasa. Di depan kita terbuka jalan yang lapang, yang lebar. Jangan disia-siakan kita kemudian melihat yang ke belakang terus. Nah, memberikan apresiasi. Rasulullah itu mengajarkan kalau ada orang yang berbuat baik maka berikanlah apresiasi. Laisa dikatakan tahadu tahabu, berikanlah hadiah maka kalian akan saling mencintai. Termasuk kepada anak-anak kita, termasuk dalam keluarga, kebiasaan memberi hadiah. Ya, yang tidak harus setiap hari ya. Mungkin momentum
pas saat wisudanya, saat mungkin pas hari lahirnya, pas saat momentum yang ada, memberikan hadiah itu sebagai bentuk tanda memberikan penghargaan, apresiasi. Anaknya ini hafalannya tambah 1 juz lagi, dikasih hadiah, dibelikan sesuatu yang dia senang, ya. Dalam bentuk apapun itu adalah bentuk apresiasi. Karena dengan memberikan apresiasi itu akan menimbulkan rasa cinta. Apalagi ya anak-anak kita, anak-anak kecil itu sangat membekas sekali kalau dikasih hadiah. Nah, maka biasakanlah setiap bepergian, walaupun hanya dengan permen, tapi berikan hadiah kepada anak. Ya, saya kalau pulang itu kadang-kadang karena masih punya anak kecil ya, itu memberikan hadiah walaupun dengan permen saja, itu akan menimbulkan mahabbah, menimbulkan rasa cinta. Musibahnya itu kalau anak-anak kita itu tidak cinta dengan kita. Kenapa? Karena kurang memberikan apresiasi. Berikan apresiasi, berikan pujian. Mungkin tidak pasti dengan barang benda ya, tapi dengan pujian, dengan sanjungan, itu juga bentuk apresiasi. Masya Allah, adik kalau pakai baju itu cantik banget ya. Itu sudah merupakan sebuah apresiasi. Ketika rapotan, Masya Allah luar biasa, adik rapotnya bagus sekali ya, rankingnya nomor 2 ya, Masya Allah dari bawah. Gak apa-apa ya, tapi diberikan apresiasi, diberikan penghargaan. Ya. Nah ini supaya untuk menimbulkan rasa percaya diri. Ya. Next, optimis dan husnuzon. Ya, ini jangan membanding-bandingkan dengan anaknya orang lain. Ya. Kita selalu optimis bahwa anak-anak kita, putra-putri kita pasti memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Tidak boleh disamakan dengan. Bahkan ya setiap anak itu sendiri-sendiri, hanya punya 5 ya. 1 itu pasti ada yang lebih punya kelebihan menonjol dalam hal tertentu, punya kekurangan di sisi yang lain. Tidak bisa kemudian sama semuanya ya. Allah menjadikan ikhtilaf ya, perbedaan dari satu tempat yang sama, dari pabriknya sama, tetapi beda-beda karakternya. Nah, maka kita harus selalu melihat optimismenya ini kelebihannya apa, dan kemudian husnudonnya. Ya Allah, Engkau pasti telah memberikan kepada anak-anakku kelebihan ya Allah. Maka tugas kita adalah bagaimana potensi yang Allah berikan itu untuk kita kembangkan. Pasti dia punya kelebihan di antara kekurangannya. Bahkan orang yang terlahir dalam keterbatasan, itu dibalik itu pasti dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah maka selalu kita punya optimisme dan selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anak kita seandainya pun tidak naik kelas, tetap husnuzon. Ini kan belum pernah ada yang anaknya yang tidak naik kelas ya. Ini saking umpamanya orang gelem sinau, sekolahnya bolos, tetap saja husnuzon. Jangan pernah suudzon. Ya Allah, mudah-mudahan kelak Engkau memberikan kelebihan yang aku tidak tahu. Ya tetap husnuzon. Apa ya kelebihannya nanti tidak tahu. Tapi harus optimis bahwa Allah akan memberikan kelebihan di balik kekurangan. Berikutnya, memberikan keteladanan. Nah ini uswatun hasanah. Nah ini yang poin yang paling berat ini ya. Memberikan contoh keteladanan. Nah ini kadang-kadang kita ini
belum bisa memberi contoh yang baik. Tapi aku bilang, kalau kita umpamanya salah ya di hadapan anak-anak kita itu tidak apa-apa mengakui kesalahan. Mohon maaf, Nabi, mohon maaf ayah, mohon maaf karena begini, tidak apa-apa. Itu jauh akan lebih bagus daripada kita tidak mengakui kesalahan kita, kekurangan kita. Ya, umpamanya anak kita harusnya begini, tapi kita contohnya kita ini sering kadang-kadang jemput waktu pulang sekolah ya, soal telat ya Pak ya, yang jemput bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini harusnya jam sekian, tapi anaknya udah lama nunggu gitu ya, tinggal sendiri, teman-temannya udah. Kita jemputnya, mungkin kita bisa punya alasannya, tapi akan lebih baik ketika mohon maaf. Tadi ada tamu atau tadi ada urusan yang lain. Ya, jadi memberikan keteladanan kalaupun salah berarti mau mengakui kesalahan untuk baik. Nah itulah keteladanan suatu hasanah. Terakhir, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihatan. Al-Quran mengajarkan demikian. Ya, orang kalau sudah umur 40 tahun itu harus menjadi orang yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur kepada Allah. Syukuri apapun yang diberikan oleh Allah terhadap keluarga kita, anak kita, ya diterima dengan penuh kesyukuran kepada Allah. Melihatlah yang lebih di bawah kita. Ya, maka mohon maaf ya kalau kemudian ada yang kenakalan anak ya, sebenarnya bukan nakal istilahnya itu ya, anak yang punya kebutuhan khusus ya, anak itu hiper gitu ya, aktif. Nah, itu selalu kita tetap bersyukur kepada Allah karena ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh upayakan semaksimal mungkin, tetapi hasilnya itu adalah urusan Allah. Kita tidak bisa mendikte, tidak bisa menentukan hasil dari upaya kita. Allah lah yang akan menentukan. Nah, maka tugas kita hanya berusaha mencarikan sekolah yang baik, memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan rezeki yang terbaik. Nanti jadinya seperti apa? Allah yang ngatur. Kadang-kadang ya, ada yang luar biasa sudah siang malam, ibaratnya riadohnya itu, prihatinnya itu sudah luar biasa orang tua. Tapi kadang-kadang hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan. Ada orang tua itu yang nyantai-nyantai, kadang-kadang anaknya itu sekolah di mana atau kelas berapa juga nggak tahu gitu. Pokoknya tahunya bayar, tapi anaknya itu berprestasi, anaknya apa gitu ya. Yang demikian ini nggak bisa kemudian dijadikan ukuran ya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tugasnya hanya berusaha, tapi kalau hasil itu Allah yang ngasih. Nah maka apapun hasilnya kita selalu kembali kepada Allah Taala. Ini adalah pemberian Allah. Tugas kita terus berusaha yang terbaik. Habis ya. Wassalamualaikum terakhir. 10 tadi mudah-mudahan Bapak Ibu, saya terus terang masih terus belajar dan belajar. Dari mana saja kita bisa belajar, dari orang lain, dari buku, dari bahkan orang yang di bawah kita sekalipun. Kalau itu adalah baik, sesungguhnya hikmah itu adalah barang yang hilang dari orang mukmin. Al-hikmatu dolatul mukmin. Hikmah ilmu itu adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Siapa yang mendapatkannya maka dia akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa semoga anak-anak kita, putra-putri kita telah menjadi penerus
perjuangan kita kelak akan menjadi pengirim pahala-pahala setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita menjadi asbab kita kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum